Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan pagi hari ini, ini ada sebuah tutorial lah. Tutorial lagi ini ada sebuah karapan baru datang ini ya. Belum sempat saya bongkar ini. Ini katanya yang punya kerusakannya saat di on kan tombol power cuma lampu indikator saja yang menyala ya. Jadi dia pencet tombol channel di remote maupun di panel dia nggak reaksi sama sekali. Oke, sebelum TV ini saya bongkar, ini masih ada momen lebaran ya, khususnya buat semua subscriber saya dan yang menonton. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, untuk lebih lanjutnya coba kita tes dulu untuk televisinya ya. Aku colokin dulu ke listrik. Oke, udah tertancap ya. Sekarang tinggal saya pencet tombol on off-nya. Ini ada di sini ya. Oke, lampu indikator menyala ya. Saya pencet tombol channel, dia nggak reaksi sama sekali. Dan coba aku pencet pakai remote, ini TV Cina ya. Tuh. Dia nggak reaksi sama sekali dan disertai lampu indikator berkedip halus dan di speakernya bunyi dut-dut gitu ya. Bisa diperhatikan itu. Nah, itu dengerannya. Jadi kerusakan seperti itu. Oke, langsung saja tanpa basa-basi untuk televisinya saya bongkar ya. Simak terus videonya, jangan di skip supaya sahabat semuanya, khususnya buat pemula, supaya tidak gagal paham. Oke, langsung saja TV-nya aku bongkar. Oke, ini untuk dalaman televisinya ya, sangat kotor sekali itu. Maaf kalau di sini agak sedikit berisik ya, banyak emak-emak itu di depan rumah. Oke, ini untuk TV-nya saya bersihkan dulu. Ini banyak laba-labanya, itu sarang laba-labanya. Biar pengecekan di bagian fisiknya kelihatan atau ada elko yang melembung atau gimana, ini perlu dibersihkan dulu karena kotor sekali ya. Oke, untuk mesinnya saya bersihkan dulu. Oke, untuk mesinnya sudah aku bersihkan ya. Kita lihat dulu secara fisik dulu sebelum kita lanjut ke tahap pengukuran tegangan ya. Kita lihat dulu secara fisik apakah ada elko yang mencurigakan, yang sudah ngelembung atau apa namanya, resistor yang kosong. Kita periksa dulu. Oke, nah ini ada satu ini. Satu ini sedikit ngelembung, itu sudah ngelembung ya, sudah enggak datar lagi. Kalau yang lainnya masih oke. Ini elko ini sedikit ngelembung itu. Oke, dan kita balik untuk mesinnya coba. Nah, ini dia. Untuk mesinnya ini ada kapasitor keramik ya. Tahu ukurannya berapa? Dia sudah retak, sudah pecah, itu kosong ya. Nah, ini satu, dan tadi elko satu ya. Ini bagian regulator ini. Apakah karena ini yang rusak? Coba ntar kita ganti elko dan kapasitor keramiknya ya. Dan kita solder ulang untuk bagian yang pecah-pecah. Ini ada beberapa titik solderan yang harus kita solder ulang. Dan untuk apa namanya,
Transistor horizontal belum sempat aku cek apakah short atau tidak. Ini letaknya ada di sini, belum aku cek. Dan tahap selanjutnya, ini aku coba ganti kapasitor keramik ini nih. Nah, ini yang pecah, dan tadi elko yang di depan ini ya, nih, bagian sini itu ada yang lembung. Nah, itu kita lepas dan kita ganti. Oke, aku pasangkan kamera dulu untuk supaya lebih enak mengerjakannya ya. Maaf ya, aku megang kameranya sendiri ya. Oke, sudah saya pasang untuk kameranya ya, jadi enak. Sekarang saatnya saya mau melepaskan ini kapasitor keramik yang kosong ya, nggak tahu nilainya berapa, ini sudah kosong. Oke, ini ada tepatnya di regulator ini. Nah, ini dia. Sudah pecah dan kosong. Oh, nilainya 681 ya, 2 kV ini masih terbaca. Nah, itu masih terbaca 681 2 kV. Oke, ntar saya ganti. Aku pakai ganti cabutan ya. Ini kebetulan ada ini. Nah, ini dia. 681 2 kV. Aku ganti pakai cabutan. Aku pasang di sini aja dulu. Mudah-mudahan setelah pergantian kapasitor ini TV kembali normal ya. Oke, sudah terpasang ini. Sementara saya pasang seperti ini aja dulu ya. Oke, untuk kapasitor ini 681 2 kV sudah aku pasang. Dan untuk selanjutnya aku lepas nih kapasitor, bukan, elko ya. Ini kayaknya elko bagian apa ini, coba aku lepas dulu bagian B plus. Ini elko yang lembung tadi saya langsung ganti aja. Ini enggak saya ukur tegangan ya, karena sudah ada secara fisik yang rusak, jadi langsung saya ganti aja dulu. Kalau penggantian, setelah penggantian part ini masih tetap, baru kita ukur tegangannya ya. Ini aku lepas dulu. Ini elko B plus ini. Nah, itu kelihatan ini sudah berkarat, ini kakinya sudah berkarat, dan bagian atasnya ngelembung ya. Ini ukurannya 47 mikro 160 volt. Nah, itu. Oke, langsung saja aku cari dulu penggantinya. Ini sudah, mungkin karena dia nggak bisa start, bisa juga karena elko ini rusak ya. Oke, ini untuk penggantinya ya. Ini aku pakai cabutan juga dari TV Cina ya. Ini nilainya sama 47 mikro 160 volt. Dan ini tadi yang rusak ini. Ya, udah berkarat itu ya. Nah, kaki sebelah ini. Nah, dia sudah berkarat dan bagian atasnya sudah ngelembung. Nah, ini yang cabutan masih bagus. Oke, langsung saja saya tancapkan ke bagian mesinnya. Oke, tinggal saya solder dulu. Nah, ini. Ini sekalian
untuk solderan yang pecah saya solder ulang ya. Oke, terasa sudah cukup. Coba kita tes bareng-bareng ya. Oke, setelah pergantian elko ya. Ini ada elko yang tadinya gelembung 160 volt elko B+ ya. Dan elko untuk video juga rusak ini tadi. Nah, ini enggak kelihatan, ini sudah saya ganti sekalian ini. Bagian tegangan 180 volt tepatnya di sini. Dan juga kapasitor ukuran 861K dan 2 kV. 681K 2 kV ini juga tadi sudah retak, sudah saya ganti ini ya. Ini dia. Mudah-mudahan setelah pergantian 3 komponen ini ya, yang tadinya TV di start nggak bisa atau boleh katakan standby ya matinya ya. Dia agak sedikit berdenyut. Mudah-mudahan dengan pergantian 3 buah kapasitor ya, khususnya ini untuk kapasitor video dan khususnya buat elko untuk tegangan video 180 volt, ukurannya 250 volt 22 mikro, dan untuk elko B+ juga 160 volt, ukurannya 47 mikro. Dan ini kapasitor regulator ya yang retak ini. Mudah-mudahan setelah pergantian komponen 3 buah ini TV bisa normal kembali ya. Dan ada beberapa tadi solderan pun retak ya, sudah saya solder ulang semuanya, sudah nggak ada yang retak sih. Oke, sekarang saatnya kita coba dulu, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi ini aku nggak mengukur tegangan karena secara fisik di komponennya sudah ada yang rusak. Jadi coba saya langsung ganti aja. Ini jangan lupa saya pasangkan dulu untuk soket yang ke listrik ya. Nah, udah. Yang ini soket untuk gosing ya. Ini coba untuk sementara saya pasangkan 2 kabel aja dulu ini untuk kabel gosing dan listriknya. Dan untuk kabel yang lainnya nggak saya pasang dulu ya. Mudah-mudahan TV normal. Oke, langsung saja. Untuk televisinya saya colokin dulu ke listrik. Apakah mau start ya? Oke. Oke, dia langsung yuk, sudah bergetar. Dan juga untuk ini untuk flashback juga sudah nyembur ya. Nah, sudah kedengeran. Coba kita lihat di penampakan layar depannya, apakah sudah nampak. Oke, ternyata TV sudah normal ya. Dan untuk yang merah ini ya, ini merah ini karena gosing, itu gampang ya masalahnya, bisa kita tarik pakai magnet juga ntar sembuh. Ini nggak masalah, yang penting TV yang tadinya cuman standby sekarang sudah normal kembali ya, sudah hidup ya. Itu sudah normal dan TV nggak ada garis-garisnya. Kalau masalah merah ini emang gosing, bisa tarik pakai magnet. Oke, jadi kerusakannya ada di bagian ini ya, bagian kapasitor regulator 681 2 kV dan kapasitor dan elko B+ 160 volt, dan juga untuk bagian tegangan video 180 volt ini elko 250 voltnya. Ini saya cek pakai ESR, dia nggak bergerak. Untuk bagian atasnya ini bagus ya, ternyata bagian belakangnya sudah korosi. Nah itu. Oke, jadi seperti itu ya tutorial kali ini berhasil. Terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat buat pemula. Terima kasih yang baru temukan channel saya, silahkan yang belum subscribe silahkan dukung terus channel saya supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membagikan sebuah pengalaman dan tutorial untuk para pemula. Semoga bermanfaat.
Oke, TV-nya sudah normal kembali. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.